Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang-orang sering kecelakaan adalah karena susah fokus. Entah karena lingkungannya yang mungkin menyeramkan atau dihantui oleh makhluk halus yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini aku akan menceritakan 5 hutan paling angker yang ada di Indonesia yang konon pernah jadi tempat mati ratusan jiwa. Pada dasarnya hutan merupakan paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Namun, ada beberapa hutan yang ternyata banyak menyimpan berbagai misteri. Di Indonesia sendiri masih banyak hutan dengan berbagai misteri di dalamnya, mulai dari asal-usul hutan tersebut sampai digunakan sebagai apa hutan tersebut. Bahkan nih, ada salah satu dari 5 hutan yang akan aku jelaskan di sini sebagai tempat kematian ratusan jiwa. Buat kamu yang suka dengan cerita-cerita seram dan cerita-cerita horor, inilah 5 hutan paling angker yang ada di Indonesia. Eits, sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dan cerita-cerita seram yang lain. Kalau kita menuju ke Jawa Tengah dari Jakarta atau dari mana melewati jalan biasa tanpa melewati tol, biasanya banyak orang yang melewati daerah Alas Roban tersebut. Namun sudah banyak banget cerita-cerita menyeramkan soal Alas Roban, terutama di malam hari. Banyak orang percaya apabila Alas Roban adalah tempat tinggalnya makhluk halus, entah itu buto ijo ataupun wewe gombel ataupun jenis-jenis makhluk halus yang lainnya. Bahkan cerita mengerikan ini sudah ada sejak Indonesia masih dijajah. Waktu itu Dendles berniat membuat jalan di Alas Roban ini. Sayangnya banyak orang yang harus meninggal di dalam proses pembuatan jalan Alas Roban tersebut. Lalu di masa Orde Baru, Alas Roban juga sering dijadikan tempat pembuangan mayat. Nah, pembuangan mayat adalah korban-korban dari Petrus. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tetapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari cerita-cerita berdarah sampai penampakan-penampakan penunggu jalan tersebut atau penunggu hutan tersebut. Alas Roban sendiri adalah sebuah nama dari hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jadi jalan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum sampai dan belum menjajah di Pulau Jawa. Tak hanya hutan Alas Roban, jalan ini pun juga dikenal dengan cerita-cerita seram. Alas Roban dikenal sebagai tempat pembuangan mayat. Sebenarnya ada banyak rumor soal Alas Roban, dan salah satunya yang paling terkenal diantaranya adalah cerita tentang tempat ini yang dulu katanya dijadikan lumbung pembuangan mayat. Kalian pasti pernah mendengar Petrus alias penembak misterius. Konon katanya pada zaman dahulu mayat-mayat korban Petrus tersebut dibuang di Alas Roban. Pernah ada saksi mata yang melihat hal tersebut, kemudian berkembang menjadi cerita menyeramkan di masyarakat sekitar. Ngerinya lagi, begitu dibuang, mayat tersebut langsung hilang, lenyap dalam hitungan beberapa hari. Ada beberapa dugaan kalau mayat-mayat tersebut dibawa hewan-hewan buas yang ada di Alas Roban tersebut. Masih soal mayat yang dibuang di Alas Roban, konon katanya mereka sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan tersebut. Jalan Alas Roban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Nah, untuk membangun jalan ini memang usahanya sangat luar biasa karena harus membelah gunung, membabat sebagian hutan dan membuat jalannya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah jalan ini dibangun oleh para pekerja paksa. Orang-orang pribumi dengan jumlah yang ribuan dipaksa untuk membuat jalan yang sepanjang itu. Alhasil apa? Banyak mereka yang meninggal karena terlalu letih, terlalu lelah, atau perilaku buruk Belanda pada saat pembangunan jalan tersebut. Parahnya lagi, mayat-mayat para korban paksa tersebut langsung
dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya kemudian di tempat itu sering muncul suara-suara, entah suara dari mana atau mungkin dari penampakan-penampakan mereka, para pekerja paksa yang mati pada saat pembuatan jalan tersebut. Nah, kengerian yang pada saat kita melewati alas roban itu kita harus dengan kendaraan yang sangat prima dan juga mental yang harus kuat. Kendaraan-kendaraan yang harus melewati jalan tersebut harus sangat layak jalan. Hal itu memang dibutuhkan karena jalanan yang ada di alas roban itu sangat berkelok-kelok, di beberapa titik sangat curam, naik dan turunnya. Soal mental, nah di sini kita harus membutuhkan, karena apa? Apabila kita melakukan perjalanan, nanti kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Sudah sangat lazim kalau banyak orang-orang diganggu ketika melewati jalan alas roban ini, entah oleh penampakan-penampakan makhluk halus atau makhluk gaib yang menumpang kendaraan, sampai disesatkan oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di hutan tersebut. Di beberapa tempat jalanan alas roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib di daerah tersebut. Misteri kecelakaan di alas roban dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalanan alas roban ini sangat rawan kecelakaan. Apabila dihitung, mungkin sudah ada ratusan kecelakaan yang terjadi di tempat ini dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang-orang sering kecelakaan adalah karena susah fokus, nggak fokus pada saat melewati jalan tersebut, entah karena lingkungannya yang mungkin menyeramkan atau dihantui oleh makhluk halus yang ada di situ. Tak hanya itu, jalanannya sendiri juga ada beberapa titik licin, kemudian ada beberapa titik itu ada tikungan yang sangat tajam. Rata-rata kendaraan yang melewati jalan tersebut ya mungkin ada yang berkecepatan tinggi yang bisa membuat resiko kecelakaan semakin besar. Makanya selalu hati-hati untuk kalian yang melewati jalanan tersebut, karena hal buruk sangat mungkin dan mudah terjadi di sini. Pantangan-pantangan yang harus kalian tahu pada saat melewati alas roban ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman orang yang dulu pernah melewati jalan ini. Yang pertama adalah jangan pernah melewati jalan ini pada saat malam hari. Nah, usahakan melewati jalan alas roban itu pada pagi hari atau siang hari yang langitnya itu masih terang. Memilih waktu siang atau pagi hari akan menghindari kita dari banyak hal yang akan terjadi. Misalnya pada saat malam hari kan kita tidak fokus karena mengantuk. Nah, selanjutnya adalah abaikan godaan-godaan yang ada di jalan. Jadi apabila kamu melihat sesuatu yang ganjil, usahakan tidak usah digubris, tidak usah peduli. Bahaya kalau kamu sampai memperhatikan tersebut, otomatis kamu akan gagal fokus gara-gara ketakutan. Tak hanya itu, jika kamu sudah termakan, biasanya godaan-godaan itu semakin ketat akan datang secara beruntun. Hutan yang kedua adalah hutan Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Kamu pasti tahu tentang hutan Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur kan? Gunung ini memang sering dijadikan tempat pendakian. Namun ternyata hutan di Gunung Semeru ini juga dikenal gaib dan misterius. Hampir setiap tahunnya pendaki yang melewati hutan Gunung Semeru bakal hilang tanpa jejak. Selain itu ada pula titik Arkopodo yang paling angker. Arkopodo sendiri adalah patung kembar yang dibuat oleh prajurit Majapahit. Misteri Arkopodo yang sering dikaitkan dengan dua patung gaib sang prajurit kerajaan Majapahit. Di kawasan Arkopodo ini sering dijadikan tempat istirahat para pendaki karena memiliki dataran yang cukup luas. Menurut cerita yang beredar, di daerah ini terdapat dua patung prajurit dari kerajaan Majapahit yang cuma bisa dilihat oleh orang yang punya mata batin. Kalau dilihat dari asal-usul namanya, Arkopodo memang berarti dua arca atau dua penjaga. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat patung Arkopodo ini, namun kebanyakan selalu melihatnya dalam ukuran yang berbeda-beda. Ada yang bilang seukuran anak kecil. Yang membuat titik ini paling seram adalah patung Arkopodo sendiri sebenarnya
nggak benar-benar ada, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat patung Arkopodo tersebut. Walaupun begitu, titik ini sudah ditutup karena terjadi longsor. Ada pula di daerah Klik, pendaki yang melewati tempat ini bisa saja jatuh atau hilang, bahkan bisa tersesat. Pendaki yang pernah mendaki Semeru pasti pernah mendengar cerita tentang menyeramkannya kawasan Klik tersebut. Pada dasarnya Klik adalah tempat di mana berada beberapa batu in memoriam yang menandakan adanya orang yang meninggal di Gunung Semeru. Salah satunya adalah batu in memoriam milik Suhoki. Hal yang menyeramkan dari tempat ini adalah seringnya terjadi kesurupan di antara pendaki-pendaki yang sedang naik Gunung Semeru. Konon para pendaki ini dirasuki roh manusia atau juga roh binatang. Hutan yang nomor 3 adalah Hutan Purwo, Jawa Timur. Hutan Purwo atau biasa disebut dengan Alas Purwo adalah hutan yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Konon katanya orang dulu yang berani melewati hutan ini bakal menghilang tanpa jejak, nggak bisa kembali lagi intinya. Kalaupun mereka bisa kembali, mereka bahkan tertimpa kemalangan. Alas Purwo juga terbagi ke dalam beberapa bagian kecil. Ada beberapa hutan tersebut yang memang sering dijadikan tempat bertapa. Bahkan dulu katanya Presiden Soekarno pernah ke salah satu gua, yaitu Gua Istana untuk berkomunikasi dengan penguasa pantai selatan. Sampai sekarang pada tanggal 1 Suro atau Tahun Baru Jawa, banyak orang-orang yang berbondong-bondong ke sana untuk bertapa. Sejarah Alas Purwo atau penamaan Alas Purwo berdasarkan legenda masyarakat yang menceritakan tentang awal mula penciptaan Pulau Jawa. Dimulai dari Alas Purwo yang memiliki arti hutan pertama atau pemulaan di Pulau Jawa. Pada tahun 1992, Taman Nasional Alas Purwo telah diresmikan oleh Kementerian Kehutanan dan masuk ke dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Delimulo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Hutan di kawasan Alas Purwo merupakan ekosistem hutan hujan dataran rendah di Pulau Jawa, sehingga menjadi tempat ideal bagi aneka flora dan fauna. Terkadang fauna di Alas Purwo dapat kamu saksikan secara bebas di pinggir jalan yang terdapat di dalam kawasan Alas Purwo. Di sini misteri dan mitos yang ada di Alas Purwo. Alas Purwo yang memiliki keindahan alamnya juga memiliki segudang misteri di dalamnya. Nah, misteri dan mitos Alas Purwo. Alas Purwo selain memiliki keindahan alamnya, juga memiliki segudang banyak misteri yang ada di dalamnya. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata paling angker di Pulau Jawa. Mulai dari kegiatan-kegiatan mistis, kegiatan tersebut memicu sebagian orang menganggap bahwa Alas Purwo tempat yang angker dan keramat. Tak hanya itu, sebagian orang percaya bahwa Alas Purwo terdapat kerajaan goib yang menjadi tempat seluruh jin yang ada di Pulau Jawa. Mitos di sana pun cukup terkenal, seperti saat mengunjungi Alas Purwo, kamu mendengar suara asing yang memanggil, maka jangan langsung untuk menengok ke belakang. Jangan. Hal itu dipercaya akan membawa malapetaka orang tersebut apabila orang tersebut akan dibawa oleh makhluk gaib yang memanggilnya. Hutan Paloh yang ada di Kalimantan Barat. Hutan Paloh oleh masyarakat setempat sering disebut sebagai tempat kerajaan gaib. Paloh sendiri merupakan nama sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Letak negeri Paloh berada di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia. Perbatasan berupa hutan tersebut menyimpan sebuah tempat keramat yang konon katanya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Mereka percaya kalau setiap malam gerbang kerajaan mereka terbuka sangat lebar untuk mengajak manusia ke dalamnya. Kalaupun ada manusia yang masuk, dipastikan mereka enggak bakal bisa keluar lagi. Pada tahun 1970-an pernah ada kejadian ketika pesawat TNI jatuh di hutan ini. Namun yang membuat bulu kuduk kita merinding adalah bangkai pesawatnya tidak ditemukan
hingga saat ini. Bermula dari hilangnya sebuah pesawat TNI Angkatan Udara, cerita mistis yang menguatkan keberadaan negeri Paloh adalah tentang sebuah pesawat TNI AU yang hilang pada tahun 70-an. Pesawat TNI AU ini hilang tiba-tiba tanpa jejak sewaktu melewati wilayah negeri Paloh. Menurut penerawangan seseorang yang memiliki kekuatan spiritual, para awak dan penumpang pesawatnya tidak meninggal, tapi mereka diselamatkan oleh penghuni negeri Paloh yang menetap di sana. Semenjak kejadian lenyapnya pesawat milik TNI Angkatan Udara tersebut, makhluk halus negeri Paloh lebih sering menampakkan diri. Tentu saja hal tersebut membuat penduduk gempar, namun penampakan tersebut bukan dalam bentuk yang bikin kita lari terbirit-birit, tapi penduduk sekitar sering melihat adanya sebuah kota yang sangat modern yang muncul di tengah-tengah hutan belantara. Biasanya pada waktu tertentu mereka juga tiba-tiba mendengar hiruk-pikuk seperti keadaan di sebuah kota yang besar, lebih modern dan maju daripada dunia yang kita lihat pada saat ini. Negeri Paloh adalah sebuah hutan loh, padahal hutan ini dijadikan tempat konservasi oleh pemerintah setempat dan dijadikan tempat wisata alam. Banyak para pecinta alam yang menghabiskan waktu dengan mengunjungi hutan itu. Suasana mistis juga menyelimuti keindahan hutan belantara. Beberapa penduduk setempat dan wisatawan mengaku pernah melihat penampakan sebuah kota yang sangat modern yang muncul di tengah-tengah hutan belantara tersebut. Negeri gaib Paloh merupakan sebuah kota yang memiliki peradaban modern. Hal itu karena sumber daya di negeri Paloh ini yang sangat mumpuni. Mereka mampu membangun dan memajukan kota. Nggak heran kalau bangunan-bangunan yang ada di negeri Paloh tersebut lebih modern ketimbang di dunia nyata yang biasa kita lihat. Secara konstitusional, negeri Paloh mengusung pola kerajaan. Pemimpinnya adalah seorang pangeran yang bernama Sandi. Kengerian yang muncul di negeri Paloh, tak hanya penghuni negeri Paloh saja yang mulai rajin menampakkan diri di depan penduduk sekitar. Menurut kabar, konon katanya para perawat juga banyak yang hilang karena dibawa ke negeri Paloh untuk dikawini. Tak hanya itu saja, desas-desus hilangnya anak SD juga sering dikaitkan dengan negeri Paloh. Banyak cerita yang menyebutkan anak-anak itu diculik oleh penghuni negeri Paloh. Mereka diajak bermain hingga lupa waktu. Beberapa dari anak tersebut ada yang berhasil kembali, namun ada pula yang tak kembali. Mereka yang kembali itu hanya bercerita diajak bermain-main oleh anak-anak kecil lainnya. Anak-anak kecil atau penghuni negeri Paloh tersebut dengan kaum bunian. Ciri-ciri kaum bunian adalah bentuk mereka yang hampir sama dengan manusia pada umumnya, tapi apabila kita sangat jeli dan lebih teliti lagi, ada perbedaan di area wajah. Kaum bunian tak mempunyai garis antara hidung dan bibir seperti ini, tidak mempunyai. Alis mereka juga menyatu sehingga nampak menyeramkan. Namun kaum bunian tak suka meneror manusia. Baliknya, mereka lebih suka membantu manusia. Wah, kaum bunian meskipun mereka terkenal suka membantu, tapi tetap harus lebih waspada. Jangan sampai menerima ajakan untuk berkunjung ke negeri Paloh dari kaum bunian. Apabila kita sampai menerima ajakan tersebut, maka kamu harus selamanya tinggal di sana. Sesuatu yang mengundang unsur mistis memang susah untuk dibuktikan. Kita hanya memiliki dua pilihan, mempercayainya atau menolaknya. Hutan yang terakhir adalah hutan Halimun yang ada di Jawa Barat. Hutan Halimun Salak. Hutan Halimun Salak ini adalah hutan yang berada di wilayah Gunung Halimun dan Gunung Salak. Di hutan ini ternyata ada beberapa bangunan pura yang dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Banyak orang percaya kalau hutan ini masih ditinggali makhluk gaib, makhluk halus, ataupun makhluk yang lainnya.